Welcome back teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya ke video terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder. Ini adalah video kedua saya hari ini, dan saya membuat video kedua ini karena begitu banyak request dari teman-teman yang meminta saya menganalisa pertandingan antara Brighton versus Arsenal yang dimenangi Arsenal dengan skor 0-1. Kita semua tahu bahwa ini adalah untuk kedua kalinya Arsenal bisa menang dalam dua pertandingan berturut-turut. Di awal musim juga mereka menang lawan Fulham dan juga lawan West Ham. Sebelum menang lawan Brighton, Arsenal menang lawan Chelsea dengan skor telak 3-1. Tentu kita berharap bahwa Arsenal bisa kembali meraih kemenangan telak, karena lawannya kan kali ini tidak sekuat Chelsea, Brighton and Hove Albion. Tapi saya dari awal sudah feeling bahwa Arsenal akan kesulitan untuk meraih kemenangan di game ini. Dan terlihat bagaimana para pemain perlu bekerja keras, meningkatkan intensitas permainan mereka di babak kedua agar mereka bisa menciptakan lebih banyak peluang lagi. Karena Brighton and Hove Albion adalah tim yang akan menyulitkan tim-tim besar jika bertanding di kandang mereka sendiri. Padahal kita tahu ya bahwa Brighton juga bukanlah tim yang memiliki pemain-pemain bintang, tapi persaingan di Premier League ini memang ketat. Tim yang kita tahu peringkatnya berada di bawah bisa juga menyulitkan tim yang peringkatnya berada di atas atau juga tim-tim kuat. Manchester United bisa meraih kemenangan di menit-menit terakhir atau menjelang pertandingan berakhir lawan Brighton and Hove Albion. Ya, dan Brighton and Hove Albion juga bisa menahan Liverpool dengan skor 1-1 walaupun ada kontroversi di pertandingan tersebut, di mana Brighton and Hove Albion dapat penalti juga di menit-menit terakhir sebelum pertandingan ini berakhir. Ada VAR check and review juga dalam pertandingan tersebut. Dan juga kita tahu bahwa tim ini sering mengandalkan sepak bola agresif dan fisikal. Jadi sulit nih bagi para pemain tim lawan untuk bermain kreatif. Ya sama halnya juga bagi Arsenal. Memang Arsenal ini kan tidak pernah atau tidak bisa bermain kreatif. Tentu akan kesulitan lawan tim yang bermain fisikal seperti Brighton and Hove Albion. Dan terlihat jelas kan di babak pertama bagaimana passing game dari para pemain Arsenal hanya berkembang di tengah. Mereka tidak bisa penetrasi ke defense dari Brighton and Hove Albion untuk menciptakan peluang yang berbahaya. Ya, saya menjelaskan tentang peluang yang berbahaya yang perlu diciptakan oleh Arsenal. Apalagi di game ini, kalau dari line up kan kita lihat bahwa Aubameyang bermain dari awal. Sisanya adalah pemain-pemain sama yang turun lawan Chelsea, betul kan? Nah, jadi tentu yang kita berharap bahwa Arsenal ini bisa press Brighton and Hove Albion. Apalagi ada goal getter seperti Aubameyang, ya walaupun Aubameyang kan sulit sekarang mencetak gol secara konsisten lagi. Dan kita lihat bahwa dari Brighton and Hove Albion juga mereka kehilangan pemain terbaik mereka, yaitu Lamptey, yang biasa melakukan pergerakan dari sektor sayap. Tapi juga kita lihat bahwa jalannya pertandingan ini di babak pertama berjalan seimbang dari segi penguasaan bola, karena kedua tim ini juga berhati-hati dalam membangun serangan. Ini jika saja ada kecerobohan atau kesalahan di menit-menit awal, ya ini bisa merugikan salah satu klub, ya salah satu tim tentunya. Sehingga kita melihat mereka bermain agak berhati-hati, namun memang Brighton yang mendapatkan peluang yang berbahaya di babak pertama ini yang kita lihat di save oleh Leno, yaitu dihasilkan oleh Jahan Baksh. Selain itu kita lihat bahwa Brighton and Hove Albion juga sulit untuk melakukan shooting on target. Ya karena defense Arsenal juga saya kira bagus nih. Ya jadi duet Pablo Mari dan juga Rob Holding saya kira tidak mengecewakan juga di pertandingan ini kan, bahwa mereka juga bermain solid. Mereka juga menyulitkan para pemain Brighton and Hove Albion untuk melakukan shooting dari luar kotak penalti juga. Nah, ini sangat penting nih karena kita tahu bahwa duet Arsenal di center back ini adalah yang sama ketika juga lawan Chelsea. Nah, tapi pada intinya teman-teman yang perlu kita perhatikan di game antara Brighton versus Arsenal ini, yaitu pada saat memasuki babak kedua, intensitas permainan dari Arsenal meningkat jauh. Ya, tidak seperti di babak pertama. Kenapa ini bisa terjadi? Karena ada begitu banyak pemain muda di skuad Arsenal yang diturunkan dari awal. Kan saya pernah jelaskan bahwa 3 gelandang serang yang diturunkan adalah mesin penyerangan dari Arsenal. Saya jelaskan itu di konten saya pertandingan Arsenal versus Chelsea. Jadi mesin ini tidak akan kelelahan karena mereka mengandalkan tenaga muda. Dan terbuktikan di game ini, di babak kedua nih intensitasnya naik. Mereka bermain lebih baik lagi. Mereka bisa merebut bola begitu baik antara Saka, Martinelli dan juga Emil Smith-Rowe. Ya, dan saya juga di akun Instagram saya di IG story-nya sudah saya posting bahwa Emil Smith-Rowe ini pemain yang efektif di game ini. Emil Smith-Rowe ini efektif dalam merebut bola, efektif juga dalam membangun serangan. Teman-teman perhatikan deh, dari beberapa peluang yang diciptakan Arsenal di babak kedua, ya,
Saya menjelaskan nih di babak kedua sekarang. Di babak pertama tadi sudah saya jelaskan. Di babak kedua ini Emil Smith Rowe ini terlibat secara tidak langsung. Baik peluang yang berbahaya tuh dari Aubameyang kan, yang umpannya final pass-nya itu dari Saka. Emil Smith Rowe terlibat dalam membangun serangan tersebut. Juga ketika Martinelli mendapatkan peluang, Emil Smith Rowe saya kira yang memberikan key pass, ya kan, betul dia ada memberikan 2 key pass. Jadi memang tenaga-tenaga muda ini memungkinkan Arsenal untuk bermain stabil selama 90 menit. Ini kan tidak kita lihat di game-game sebelumnya. Kita hanya melihat ini mulai dari game Chelsea. Dan para pemain Chelsea juga akan kewalahan dengan agresivitas. Para pemain muda dari Arsenal ini bukan hanya dari segi mereka menyerang, tapi juga yang sudah saya jelaskan di konten Arsenal versus Chelsea, Emil Smith Rowe itu berhasil untuk menyulitkan Kante, berhasil untuk menyulitkan Kovacic. Padahal mereka adalah pemain yang jauh lebih berpengalaman. Jadi kepercayaan diri dan determinasi dari para pemain muda Arsenal ini sangat positif impact-nya ke hasil akhir Arsenal dalam 2 pertandingan terakhir. Walaupun ya memang kita tahu kita perlu melihat nanti ya jangka panjangnya seperti apa. Tapi at least short term effect ini memang diperlukan Arsenal. Jadi saya kira short term effect ini adalah hasil akhir kemenangan. Maka itu saya juga tidak ingin untuk menilai permainan Arsenal, apakah sekarang kreatif lagi atau tidak, udah tidak bisa lagi kita nilai seperti itu. Karena situasi dan kondisi Arsenal ini menuntut bahwa mereka harus meraih kemenangan agar mereka bisa keluar dari zona papan bawah. Dan itu ya sekarang mereka mulai keluar lah, kan sudah di peringkat ke-13 mendekati papan tengah saya kira. Ya jika mereka nanti menang lagi lawan West Brom setelah tahun baru, ya berarti mereka akan kemungkinan ya bisa masuk lagi ke atas, mendekati papan atas. Nah jadi sekarang yang dipikirkan oleh Arteta ini adalah hasil akhir. Yang menarik juga dari Arteta ketika ia melihat Martinelli mulai kesulitan ya untuk mengimbangi pergerakan cepat dari Saka dan juga Emil Smith Rowe, ia memainkan Lacazette. Dan saya kira ini bukan untuk membangun serangan Lacazette, kan ia perlu target man. Aubameyang kan miss tuh chance. Artinya Aubameyang masuk lagi ke sayap sebelah kiri dan Lacazette sebagai target man. Dan lihat dong bagaimana siapa Saka mengandalkan speednya. Ya kan dia bisa menyulitkan pemain dari Burn ya, pemain dari Brighton and Hove Albion Burn ketika ia mengajak sprint. Dan akhirnya akan sulit Burn untuk mengimbangi kecepatannya, dan visi dari Saka ini luar biasa. Ia bukan pemain yang egois. Ia bisa memberikan cutback kepada Lacazette. Dan pada saat ada Lacazette sebelahnya juga kita lihat ada Emil Smith Rowe. Jadi Emil Smith Rowe ini berguna banget untuk melakukan pergerakan-pergerakan yang liar dan berbahaya ke pertahanan tim lawan. Dan untunglah, baguslah Lacazette ini bisa finishing. Karena kan dalam beberapa game sebelumnya, sebelum lawan Chelsea juga, banyak peluang kan yang ia peroleh, ia tidak bisa melakukan finishing, terutama pada saat lawan Liverpool. Good finishing by Lacazette. Dan ini yang memang diperlukan oleh Arsenal. Ya, saya juga tidak ingin membahas statistik, karena secara statistik juga saya kira tidak menarik. Kalau secara ball possession saya kira ini 50-50 ya. Brighton and Hove Albion juga tidak mau kalah. Tapi yang membuat Arsenal menang adalah kekuatan yang mereka miliki di para pemain muda. Saya mencatat total ada 8 pemain muda Arsenal yang silih berganti dimainkan oleh Arteta sebelumnya juga. Tapi sekarang sepertinya ia sudah mendapat formula atau komposisi yang pas. 3 gelandang serang di belakang 1 penyerang. Nah tapi kita tidak tahu nih sekarang, apakah Martinelli bisa mendapatkan peluang lagi gak? Ya itu nanti tergantung dari Arteta, tapi saya kira tentu akan ada rotasi, karena jadwal kan super padat nih sekarang nih ya. Kita nggak tahu lagi nih ke depannya seperti apa nanti kondisi dari para pemain Arsenal. Apakah mereka akan tetap bisa fit? Karena kita tahu di tanggal 3 ya, 3 Januari ini mereka akan berhadapan dengan West Brom. West Brom juga nggak bisa dianggap remeh, walaupun mereka berada di zona degradasi. Jadi saya kira kunci strategi dari Arteta adalah memberikan kebebasan bagi para pemain mudanya untuk melakukan konfrontasi dengan para pemain tim lawan dengan gerakan individual mereka dan juga combination play di antara mereka plus pemain yang berada di depan yang menunggu suplai bola dari mereka. Aubameyang atau juga Lacazette. Bahkan Lacazette juga menjelaskan bahwa ia merasa sangat tua dengan begitu banyak pemain Arsenal yang mensupportnya dalam pertandingan lawan Brighton and Hove Albion. Dan saya kira duet center back ini juga bagus. Pablo Mari dan juga Holding. Saya tidak melihat ada kecerobohan yang mereka lakukan di defense. Itu sangat penting untuk proteksi Leno juga. Karena beberapa kali Leno juga kemasukan gol. Tapi gak bisa kita salahkan juga. Ya kecuali memang ia ada melakukan individual error. Tapi kan jarang ia lakukan itu. Ia adalah penjaga gawang yang saya kira bagus lah bagi Arsenal. Jadi ketika defense ini di center back ini udah solid,
Fullback juga saya kira dalam game ini tidak selalu maju karena mereka tahu jika mereka maju dan pemain-pemain mudanya yang mulai bermain lebih menggila lagi di babak kedua ikut maju, ini juga bisa berbahaya. Jadi saya kira ini adalah kemenangan yang sangat berharga dan vital bagi Arsenal karena mereka membutuhkan 3 poin ini. Ya, kedepannya seperti apa tentu kita harus menunggu nanti susunan pemain dari Arsenal. Tapi jika tidak terlalu banyak perubahan yang dilakukan Arteta dari susunan starting 11, ya saya kira seharusnya tidak mengganggu chemistry di antara para pemain yang sekarang sudah mereka bisa bentuk. Ya, ini sulit loh menciptakan chemistry karena sebelumnya kan kita lihat Arsenal main hanya pingpong-pingpong. Nih sekarang sudah mulai ada variasi nih. Pergerakan dari tengah, ya, switching of position, cutting inside. Nah, ini jadi menarik sekarang permainannya. Walaupun ya dari segi kreativitas masih biasa-biasa saja, but it's okay. Sekarang yang dibutuhkannya adalah hasil akhir. Saya kira Arteta tidak bisa berpikir lagi untuk membuat Arsenal bermain cantik, bermain indah. Nanti saja di pertandingan persahabatan. Ya kan, setuju kan teman-teman yang merupakan fans atau pendukung dari Arsenal? Ya saya juga fans Arsenal, tapi bukunya sudah saya pindahkan ke sini. Dan sejak saya pindahkan ke sini nih Arsenal lagi menang nih. Ya saya harapkan terus nih saya taruh di sini. Buku ini adalah match program ketika saya nonton Arsenal di Highbury lawan Charlton tahun 2003. Saya informasikan lagi, jadi teman-teman nggak nanya-nanya terus di kolom komentar, bukannya saya sombong. Anyway, terima kasih banyak. Lagi-lagi saya memberikan salam hormat saya kepada teman-teman netizen atau juga warganet yang merupakan viewers, subscribers, dan juga supporters dari channel YouTube Triple B. Luar biasa support kalian yang membuat channel YouTube Triple B ini berkembang pesat dan subscribers kita mendekati 160.000. Well done, and again I say thank you from my heart. Dan saya sangat mengapresiasi begitu banyak komentar dan counter analisa yang teman-teman berikan. Silakan terus kalian berikan counter analisa dan juga komentar di kolom komentar setiap video yang saya upload di channel YouTube Triple B Bola Bung Binder. Jadi kita tunggu perkembangan Arsenal berikutnya. Tapi seperti yang pernah saya tegaskan di video-video saya sebelumnya tentang Arsenal, bahwa Arteta jangan dipecat dulu. Kasih dia waktu. Ya, kasih dia waktu. Siapa lagi yang bisa membangkitkan Arsenal? Arteta sudah cukup lama di sini, setahun lebih. Biarkanlah dia bekerja. Ya kecuali nanti ya kan mereka memang tidak bisa finish di top 4 position. Ya, ini sekarang adalah proses transformasi dari Arsenal. Saat Arteta mulai mengandalkan pemain-pemain muda. Ya kita harapkan yang terbaik saja bagi Arsenal dan juga klub-klub lain di English Premier League. Terima kasih, sekali lagi saya ucapkan no hate, only football, salam sepak bola, salam sehat dan salam sejahtera.